Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pengantar makanan bernama Pak Taejung. Taejung merupakan seorang pekerja keras demi menghidupi adik satu-satunya. Tak luput, Taejung selalu membantu pelanggannya untuk membuangkan sampah. Malamnya, seorang dengan mobil mewah dengan sengaja mengambil makanan dan membuangnya. Melihatnya, Taejung jengkel dan mengejarnya. Tahu kalau ia tidak dapat mengejar mobilnya, Taejung mengambil jalan pintas. Dan hingga akhirnya ia berhasil menghadang mobilnya. Dengan jengkel, Taejung meminta pada pemilik mobil untuk segera membayar makanannya. Setelahnya, Taejung menjemput adiknya bernama Park Taejin. Sebagai seorang punggung keluarga, Taejung hari demi hari bekerja keras demi membiayai sekolah adiknya. Bahkan, Taejung berencana membuka toko bunga demi mendapatkan tambahan. Karena tidak ingin membebani kakaknya, Taejin juga sering melakukan live streaming sambil belajar. Setelahnya, Taejung beserta temannya mulai mendekor toko bunga. Setelah selesai, mereka semua merayakannya. Dan sebentar lagi, Taejung dapat membuka toko bunganya. Pacarnya bernama Song Suji sangat kagum dengan kerja kerasnya Taejung. Tidak ingin pulang, Suji berniat untuk menginap malam ini di toko bersama Taejung. Sebagai kekasih yang baik, sebelum pergi bekerja, Taejung memasakkan makanan untuk Suji. Setelah mengantarkan makanan, Taejung melihat tanaman yang telah layu dan meninggalkan pesan kalau tanaman tersebut jangan terlalu banyak terkena matahari agar tumbuh dengan sehat. Hingga sore hari ketika sedang mengantarkan makanan, Taejung melihat seorang nenek sedang kesulitan dan Taejung pun membantunya. Malamnya, ketika istirahat, Taejung tidak sengaja menemukan ponsel di sana. Sang pemilik ponsel meminta tolong untuk mengantarkan ponselnya ke suatu alamat dan akan membayar Taejung 300.000 won nantinya. Sebelum mengantarkan ponselnya, Taejung kembali ke minimarket untuk membuang sampahnya. Setelah sampai di alamat yang dimaksud, Taejung merasa kebingungan dan pemilik ponsel tersebut kembali menghubunginya. Pemilik ponsel beralasan kalau ia tiba-tiba tidak enak badan dan meminta Taejung untuk meletakkan ponselnya di kotak telepon umum di dalam terowongan. Tidak merasa ada yang aneh, Taejung meninggalkan ponselnya di sana. Dan seperti yang telah dijanjikan, sang pemilik ponsel memberikan uang 300.000 won. Setelah urusannya selesai, Taejung segera kembali pulang. Keesokan harinya, Taejung memperingati hari kematian ibunya. Tak lama, Taejin datang. Taejin sedikit kesal karena Taejung tak mengajaknya. Mereka saling mengadukan masalah mereka pada almarhum ibu mereka. Setelahnya, ketika sedang mempersiapkan toko bunga, Taejung kedatangan tamu. Namun, orang-orang itu ternyata dari kepolisian yang ingin menangkap Taejung dengan tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan berencana. Bahkan ditemukan tubuh sang korban dalam keadaan dimutilasi di dekat terowongan yang Taejung kunjungi malam tadi. Alhasil, kini berita-berita di TV mulai memberitakan kasusnya dengan Taejung sebagai pelakunya. Suji yang mendengar berita tersebut tentu saja ia jadi panik. Di kantor polisi, Taejung bersumpah kalau ia tidak melakukan pembunuhan dan bahkan Taejung tidak mengenali sang korban. Walaupun sudah dijelaskan sedemikian rupa, para polisi tetap tidak mempercayai perkataan Taejung. Keesokan harinya, ketiga temannya mengunjunginya. Taejung meminta tolong pada ketiga temannya untuk sementara mengurus tokonya. Dengan berat hati, mereka menyampaikan kalau hal itu akan sulit mereka lakukan, karena kini identitas Taejung sebagai pelaku pembunuhan telah menyebar. Namun, mereka berjanji akan selalu membantu Taejung agar dapat segera dibebaskan. Hingga malamnya, Taejung masih berusaha untuk menjelaskan pada para polisi kalau dirinya bukanlah pelakunya. Namun lagi-lagi para polisi tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Suji yang yakin kalau Taejung bukanlah pelakunya mencoba menyewa seorang pengacara agar Taejung dapat bebas. Dengan mereka bertindak cepat, maka kemungkinan besar mereka dapat membebaskan Taejung. Setelahnya, Suji mengunjungi Taejung. Tujuan Suji ke sana hanya ingin mendengar dari mulutnya Taejung secara langsung kalau Taejung bukanlah pelakunya. Mendengarnya, Suji janji akan membebaskan Taejung secepatnya. Demi dapat membebaskan Taejung, yang mereka harus lakukan sekarang adalah mengumpulkan berbagai macam bukti.
Namun mereka memiliki satu masalah, yaitu waktu tepat kematian korban masih belum ditetapkan. Karena Taejung merupakan seorang pekerja keras dan tidak pernah membuang waktunya, Suji berencana untuk mengumpulkan semua bukti transaksi saat Taejung mengantarkan makanan. Dengan begitu, kini mereka mulai mengumpulkan struk makanan dan Suji juga mulai mencatat semua waktu Taejung ketika mengantar makanan. Bahkan masyarakat sekitar juga mengisi petisi yang menyatakan kalau Taejung adalah orang baik yang selalu membantu mereka. Setelah semuanya selesai, sang pengacara pun kagum dengan mereka karena berhasil mengumpulkan begitu banyak bukti. Dengan adanya bukti seperti ini, sang pengacara yakin kalau mereka dapat membebaskan Taejung. Singkat cerita, kini hari persidangan Taejung dimulai. Sang pengacara mulai menunjukkan semua bukti kalau Taejung hanyalah pemuda Korea biasa yang rajin bekerja. Bahkan Taejung tidak memiliki cukup waktu untuk membunuh seseorang. Setelahnya, jaksa penuntut mulai berbicara. Berdasarkan hasil GPS dari kendaraan Taejung, terlihat sama dengan apa yang telah dijelaskan oleh sang pengacara. Namun, ada beberapa bukti aneh yang telah jaksa penuntut dapatkan. Bukti pertama, Taejung sempat mengantar makanannya ke rumah korban dan memerlukan waktu selama 7 menit sampai Taejung kembali ke motornya. Taejung menjelaskan kalau dirinya sempat memindahkan tanaman di sana dan memberikan catatan pada pemiliknya. Bukti kedua, Taejung terlihat sedang membawa sebuah koper besar. Taejung menjelaskan kalau pada saat itu ia sedang menolong seorang nenek dan membawakan kopernya. Tanpa Taejung sadari, ternyata koper tersebut ditemukan di dekat tempat sang korban ditemukan. Ditambah hasil forensik menyatakan kalau koper tersebut digunakan sebagai alat untuk memindahkan tubuh sang korban. Mendengarnya, Taejung mulai jadi panik. Bahkan ponsel korban sempat ada pada Taejung. Taejung menjelaskan kalau sebelumnya ia sempat menemukan ponsel dan berniat untuk mengembalikannya. Namun, dikarenakan Taejung tidak pernah bertemu secara langsung dengan pemilik ponsel, jaksa penuntut kini mulai menyudutkan Taejung. Ditambah setelahnya jaksa penuntut memperlihatkan TKP dan di sana ada satu bukti kuat yang dapat memberatkan Taejung, yaitu gelang milik Taejung ada di sana. Tidak hanya itu saja, pihak kepolisian juga menemukan sperma milik Taejung ada di TKP dan berdasarkan hasil forensik memiliki kesamaan yang sangat tinggi yaitu 99%. Dengan panik, Taejung mencoba meyakinkan Suji kalau ia tidak melakukannya. Hingga akhirnya persidangan pun jadi kacau. Setelahnya, Suji menjelaskan kalau pengacara mereka mengundurkan diri. Lalu Suji ingin memastikan apakah gelang yang ia berikan masih ada pada Taejung. Taejung bingung mengapa gelangnya tidak ada padanya. Taejung yakin kalau ia tak sengaja menjatuhkannya. Namun ia tidak dapat mengingatnya karena ia sekarang tidak dapat berpikir dengan jernih. Mendengarnya, Suji masih berusaha mempercayainya. Namun dengan adanya bukti tadi, ditambah gelangnya tidak ada pada Taejung, Suji memohon Taejung agar lebih baik mengaku saja, agar hukumannya lebih ringan. Setelah beberapa waktu berlalu, kini Taejung dibawa pergi menuju penjara. Melihat ada banyak narapidana menyambut kedatangan mereka, Taejung sangatlah panik dan sekaligus ketakutan. Lanjut ke episode 2. Para tahanan diwajibkan bangun pagi jam 6, lalu mereka diharuskan masuk ke dalam selnya masing-masing di jam 17.30, dan lampu akan dimatikan di jam 9 malam. Bahkan para tahanan akan mendapatkan air panas sekali dalam seminggu. Keesokan harinya, pengacara bernama Kim Sang-rak menawarkan bantuan agar Taejung dapat bebas. Melihat kasusnya Taejung, Sang-rak merasa ada yang aneh dengan kasus tersebut. Bahkan ketika di persidangan, para jaksa terlihat seperti mengikuti arahan seseorang. Sang-rak yakin kalau Taejung bukanlah pelakunya. Mendengarnya, Taejung memohon pada Sang-rak agar membantunya. Maka dari itu, kini Sang-rak ingin mendengar pernyataan secara langsung dari Taejung. Mencoba mengingat-ingat, Taejung yakin gelang yang ada di TKP bukanlah miliknya. Karena di hari kejadian, Taejung ingat kalau dirinya sempat tidur siang di kosnya Taejin. Mendengarnya, Sang-rak ingin memeriksanya dan menanyakan alamat kosnya Taejin. Sebelum pergi, Sang-rak meminta Taejung untuk tidak mengatakan pada siapapun tentang hal ini. Setelahnya, ketika ingin pergi ke selnya, Taejung ditarik oleh tahanan lain.
Namun penjaga di sana tidak memperdulikannya. Taejong dibawa menghadap pada seorang ketua geng bernama Yo Doksu. Doksu bertanya berapa lama hukuman Taejong. Merasa takut, Taejong mencoba untuk kabur. Namun anak buahnya Doksu menariknya kembali. Dengan takut, Taejong menjawab kalau hukumannya seumur hidup. Untungnya Taejong dapat pergi dari sana karena para penjaga sedang patroli. Di selnya, Taejong kembali dibully oleh teman satu selnya karena kasus yang menimpanya. Lalu di jam makan, Taejong kembali ketakutan ketika melihat ada Doksu di sana. Beruntung ada dua tahanan lain yang menenangkannya. Menurut kabar, Doksu memiliki seorang adik perempuan, namun adik perempuannya telah diperkosa hingga meninggal. Oleh karena alasan tersebut, Doksu membenci Taejong. Setelah makan, kedua tahanan itu membawa Taejong ke suatu ruangan. Dan ternyata mereka sengaja bersikap baik pada Taejong karena mereka ingin memperkosanya. Setelahnya, Taejong hanya dapat merenungkan nasibnya. Ditambah, Taejong mendapatkan kabar kalau Taejin telah bunuh diri. Di lapangan, Taejong berjalan tanpa arah ketika memikirkan adiknya. Karena kini sudah tidak ada tujuan hidup, Taejong ingin bunuh diri. Di bawah alam sadarnya, Taejin menghampirinya dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Kemudian Taejong pun tersadar dengan kondisi begitu memprihatinkan. Setelah beberapa waktu berlalu, Taejong dibawa penjaga untuk mengikuti hari Paskah di gereja. Setelahnya, pelayan gereja bernama Noh Yongsik memberikan kue padanya. Namun di sana, Taejong hanya melamun memikirkan nasibnya. Yongsik bercerita kalau dirinya sudah 15 tahun di penjara. Walaupun sudah 15 tahun, Yongsik masih belum terbiasa hidup di penjara. Meski begitu, Yongsik tetap berusaha beradaptasi. Hal itu juga harus Taejong lakukan. Walaupun hidup ini tidak adil bagi Taejong, tapi mereka harus tetap hidup. Mendengarnya, Taejong hanya dapat menangis. Setelahnya, hari demi hari Taejong dipukuli oleh gengnya Doksu tanpa melawan sedikit pun. Tidak ingin menyerah begitu saja, Taejong kini mulai melatih dirinya. Di sela-sela waktu, Taejong mencoba menanam sesuatu demi mengisi kegiatannya selama di penjara. Tak lupa, Taejong selalu melatih tubuhnya hingga tanpa sengaja Taejong menangkis pukulan dari bawahannya Doksu. Lima tahun kemudian, di suatu tempat terlihat seorang pria diminta untuk membereskan sebuah masalah. Dengan komputer pintarnya, pria itu mencari targetnya. Kembali ke penjara, kini semua tanaman yang telah Taejong rawat mulai tumbuh dengan baik. Penjaga bernama Cheolhwan menghampirinya dan meminta saran pada Taejong agar tanaman yang ia bawa dapat tumbuh dengan sehat. Taejong menjawab kalau Cheolhwan hanya perlu mengganti potnya dengan yang lebih besar dan memberikan nutrisi yang cukup. Setelah Cheolhwan pergi, Yongsik memberikan kue pada Taejong. Melihat sikapnya Yongsik, Taejong merasa ada yang aneh. Ditambah, Yongsik juga memberikan gelangnya. Yongsik berkata kalau sebentar lagi mereka akan berpisah karena hari ini ia akan bebas dan tugasnya sebagai pelayan gereja akan digantikan oleh Taejong. Sore harinya, kini Yongsik pun bebas. Sebelum berpisah, Yongsik hanya ingin Taejong tetap hidup dan menjalani hari-harinya dengan baik. Keesokan harinya, Taejong mulai membaca Alkitab. Dan dari kejauhan, ia melihat tahanan baru yang baru saja dibuli. Melihat tahanan itu seperti dirinya dulu, Taejong mencoba menyemangatinya agar dapat bertahan dan hidup dengan baik seperti dirinya. Tahanan itu merasa kalau hidupnya tidaklah adil, padahal ia hanya berniat baik dengan mengantarkan ponsel yang ia temukan pada pemiliknya. Namun karena hal tersebut, ia dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Bahkan ketika di persidangan, semua bukti mengarah padanya. Tidak hanya itu saja, ia telah memeriksa pengacara yang awalnya ingin membantunya. Namun nyatanya pengacara tersebut tidak terdaftar sebagai pengacara di perusahaan manapun. Dan itu adalah Kim Sang-rak. Mendengarnya, tentu saja Taejong sangat kaget. Dan Taejong juga sadar kalau ia juga dijebak dengan cara yang sama. Ditambah, ibu tahanan itu juga ditemukan bunuh diri di rumahnya. Dan hal tersebut sama seperti Taejin setelah Taejong memberitahukan alamatnya Taejin pada Sang-rak. Keesokan paginya, tahanan itu ditemukan bunuh diri di selnya. Setelahnya, Taejong bertemu dengan Sang-rak.
Tanpa basa-basi, Taejong bertanya siapa pembunuh Taijin. Karena tidak ada jawaban, Taejong menyerangnya. Dengan santainya, Sang-rak menjelaskan semuanya. Kalau seseorang sengaja menaruh ponselnya di sana demi menjebak Taejong. Dan demi menghapus bukti, Sang-rak harus membunuh Taijin. Mendengarnya, Taejong bersumpah akan membunuhnya. Setelahnya, Sang-rak menghubungi atasannya dan memberitahukan kalau rencananya kini berantakan. Sementara di sisi lain, Taejong mengembalikan Alkitabnya. Taejong merasa kalau dirinya kini sudah tidak pantas jadi seorang pelayan gereja. Setelah memutuskan untuk balas dendam, Taejong mengambil salah satu paku di sana. Lanjut ke episode 3. Di suatu tempat diadakan sebuah lelang barang antik. Pria bernama Shin Myung-ho menaikkan harga jadi 3 miliar won. Hampir saja mendapatkan barangnya, tiba-tiba ada seorang menaikkan harganya. Tak ingin membiarkan barangnya diambil orang lain, Myung-ho meminta izin untuk istirahat sejenak karena ia harus menghubungi seseorang. Myung-ho berkata apakah ia dapat mengganti barangnya dengan yang lain. Namun orang di balik telepon tersebut berkata apakah itu harga yang pantas untuk putranya Myung-ho. Dan orang di balik telepon tersebut bernama An Yohan. Karena tidak ada pilihan lain, Myung-ho harus mendapatkan barangnya. Namun Yohan tidak membiarkannya begitu saja. Yohan secara perlahan menaikkan harganya. Hingga Myung-ho dengan terpaksa harus mendapatkan barangnya dengan harga 6 miliar won. Di rumahnya terlihat begitu banyak barang antik yang Yohan miliki. Dari pembicaraannya dengan Myung-ho, terungkap kalau tahanan yang baru saja bunuh diri merupakan seseorang yang telah Yohan jebak demi mengganti kesalahan putranya Myung-ho. Bisa diartikan, Yohan adalah dalang di balik semua manipulasi kejahatan. Keesokan harinya, ketika sedang rapat, Yohan dihubungi oleh Sang-rak kalau rencana mereka kini telah berantakan. Sementara di penjara, Taejong lagi-lagi dihadang oleh gengnya Doksu. Namun kali ini ia tidak berniat jadi samsak hidup lagi. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian satu lawan banyak. Berkat latihannya yang begitu keras, dengan mudahnya Taejong menghajar mereka semua. Melihat semua anak buahnya telah dikalahkan, Doksu mulai ketakutan. Di tempat yang berbeda, putrinya Yongsik bernama Eunbi mendatangi ayahnya. Alih-alih menghormati orang tua, Eunbi ke sana hanya ingin mengambil uang milik ayahnya. Entah apa yang terjadi, Yongsik hanya dapat membiarkan sikap putrinya. Tak lama setelah putrinya pergi, pendeta menemuinya. Melihat pendeta mengembalikan Alkitabnya, Yongsik khawatir dengan Taejong. Kembali ke penjara, kini para tahanan lain mulai membicarakannya geng Doksu yang telah kalah dari Taejong. Mendengarnya, Doksu segera menghajar tahanan itu hingga tak berdaya. Hingga aksi itu pun berhenti ketika geng lain yang dipimpin oleh Do Gang-jae datang. Ternyata kedua geng ini sudah lama berseteru tegang. Tak lama salah satu penjaga memisahkan mereka dan berkata kalau Deoksu dipanggil oleh kepala penjara. Kepala penjara cukup senang setelah mendengar kabar kalau gengnya Doksu baru saja dikalahkan oleh satu orang. Alasan kepala penjara memanggilnya ke sana adalah untuk melarang Doksu membuat masalah. Karena baru-baru ini kepala penjara mendapatkan teguran akibat ada tahanan yang bunuh diri. Lalu kepala penjara menyuruh Doksu untuk memerah semua uang tahanan baru yang akan datang. Karena ada 2 orang masuk penjara akibat kejahatan keuangan. Di sisi lain, Yongsik mengunjungi Taejong. Lama tidak bertemu, mereka pun membicarakan berbagai macam hal. Setelah begitu lama mengurus tanaman di sana, kini Taejong memiliki tujuan baru, yaitu ia berencana untuk melarikan diri dari penjara melalui gerbang utama. Mendengarnya, Yongsik khawatir padanya, karena jika melalui gerbang utama, Taejong harus melewati 2 gerbang terlebih dahulu, dan dijaga oleh para penjaga bersenjata. Namun Taejong menegaskan kalau ia pasti dapat keluar dari penjara dengan aman. Sementara di sisi lain, Deoksu menyuruh bawahan barunya bernama Gu Jiyong untuk membunuh Taejong di dalam selnya. Setelahnya, Taejong kini mulai mempersiapkan rencana pelariannya. Dimulai dari memeriksa ruangan persediaan demi mendapatkan pakaian.
lalu memperhatikan jalur pelarian melalui ventilasi udara yang ada di zona B. Tak hanya itu saja, Taejong juga mencatat semua waktu termasuk pergantian shift jaga di jam 15.30 hingga di jam 4 sore saat berakhirnya jam kunjungan. Dan truk persediaan makanan juga datang di jam 4 sore. Yang pada intinya, Taejong harus keluar dari penjara tepat di pukul 4 sore. Tak lama, teman satu sel barunya yaitu Ji-young datang. Taejong yang tidak tahu apa-apa menghiraukannya. Namun Taejong merasa ada yang aneh dari Ji-young. Setelah menunggu cukup lama, Ji-young akhirnya bergerak. Beruntung aksinya itu disadari oleh Taejong. Hingga akhirnya perkelahian pun terjadi. Keesokan harinya, Deoksu kaget ketika melihat Taejong masih hidup. Dan terlihat wajahnya Ji-young babak belur. Setelahnya di jam makan, Taejong menghampiri Deoksu. Taejong dengan sengaja membuat Deoksu emosi dengan berkata kalau ia tahu alasan Deoksu dipenjara karena Deoksu telah memperkosa dan membunuh adiknya sendiri. Mendengarnya, Deoksu langsung naik pitam dan menghajar Taejong. Tentu saja pukulan dari Deoksu tak berarti apa-apa baginya. Dengan bantuan Cheol-hwan, kini Deoksu harus masuk ke sel isolasi. Melihat kejadian tersebut, Gang Jae mulai tertarik pada Taejong. Setelahnya, Taejong kembali mengurus semua tanamannya. Cheol-hwan berpesan jika Taejong tidak tahan dengan tindakannya Deoksu, maka Taejong dapat melaporkan padanya agar ia dapat membantunya. Namun Taejong merasa baik-baik saja dan tak perlu memperpanjang masalah ini, dan Deoksu juga sudah mendapatkan hukumannya. Lalu Cheol-hwan memberikan barang permintaan Taejong yang berupa sebuah busa untuk tanamannya. Sebelum pergi, Cheol-hwan berkata kalau Taejong belum dapat bekerja di zona B. Setelah Cheol-hwan pergi, Taejong memasukkan busanya ke dalam pot bunga dan menyimpannya di gudang. Keesokan harinya, Taejong menculik salah satu tahanan yang bekerja di zona B. Dikarenakan salah satu pekerja di zona B tidak ada, Taejong mengajukan dirinya untuk bekerja di zona B. Setelah mendapatkan kunci zona B, Taejong segera mencetaknya pada busa yang telah ia simpan, lalu pergi ke lapangan untuk mencetak kuncinya menggunakan lem. Tak lama setelahnya ada pemeriksaan kesehatan di penjara dengan menyuntikkan sebuah vaksin bagi para tahanan. Dari daftar penerima vaksin terdapat nama Taejong di sana. Kemudian satu persatu tahanan dipanggil untuk mendapatkan sebuah vaksin. Berbeda dari tahanan lainnya, Taejong malah diminta untuk memperbaiki mobil salah satu penjaga. Setelah penjaga itu pergi, Taejong segera pergi untuk membuat salinan kuncinya. Tanpa Taejong sadari, ternyata penjaga itu sudah kembali. Untungnya pada saat itu, Taejong telah selesai dengan kuncinya. Dan Taejong sedang memperbaiki peredam yang bermasalah. Namun sebelum pergi, Taejong harus diperiksa terlebih dahulu. Dan untungnya kali ini Dewi Fortuna masih berpihak padanya. Sadar kalau ada orang mengikutinya, ia pun segera berlari. Namun di depan Gang Jae telah menunggunya. Alasan Gang Jae menemuinya adalah karena ia ingin mengajak Taejong bekerja sama demi membunuh Deoksu. Namun Taejong menolaknya. Mendengarnya, Gang Jae berkata kalau di penjara hanya ada teman atau musuh. Dan Gang Jae akan memberi Taejong waktu untuk memikirkan tawarannya. Baru saja sampai di selnya, Taejong malah mendapatkan masalah lain, yaitu kini Taejong harus ikut serta dalam pertarungan bebas, dan penjaga itu bertaruh pada Taejong. Penjaga itu telah mengatur seseorang untuk menggantikan Taejong mendapatkan vaksinnya. Keesokan harinya, ketika Taejong bersih-bersih, penjaga itu mengajak Taejong pergi karena pertandingan akan segera dimulai. Karena hari itu adalah hari pelariannya dan jam sudah menunjukkan jam 3 sore, dengan terpaksa Taejong mengikuti penjaga tadi. Ternyata semua itu adalah rencananya Gang Jae. Sadar kalau sudah tidak ada waktu, Taejong segera masuk ring dan menghajar lawannya, walaupun pertandingannya belum dimulai. Melihatnya, Gang Jae pun kesal padanya. Masalahnya tidak berhenti di situ saja, kini Taejong harus disuntik vaksin. Saat ingin divaksin, Taejong kembali lagi melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Yang artinya Taejong hanya memiliki waktu 30 menit tersisa. Namun anehnya warna vaksin milik Taejong berbeda dari warna vaksin para tahanan lainnya. Lanjut ke episode 4. Setelah Taejong divaksin, sang dokter mengirimkan pesan pada seseorang.
Setelah situasi aman, Taejong mengambil paku dan kunci yang telah ia sembunyikan di tempat tidurnya. Lalu Taejong segera pergi ke gudang dan mematikan listrik di sana. Ketika penjaga pergi, dengan cepat Taejong mengambil kunci akses gerbang. Kemudian pergi ke ruangan persediaan demi mencari pakaian. Setelah mendapatkan pakaian, Taejong segera pergi menuju gerbang pertama. Namun sialnya, dari gerbang kedua ada penjaga yang datang. Beruntung penjaga itu tidak menemukan Taejong. Ketika ingin pergi, Taejong merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Taejong segera pergi ke salah satu ruangan dan naik ke ventilasi udara. Sialnya, salah satu penjaga mendengar suara aneh dari ventilasi udara. Beruntung penjaga tersebut mengira kalau itu hanyalah seekor hewan. Dalam pelariannya, Taejong merasa sakit pada kepalanya. Sementara di luar penjara, Yongsik sedang menunggu Taejong. Sialnya, tiba-tiba Cheolwan lewat dan berhenti ketika melihat ada Yongsik di sana. Yongsik beralasan kalau ia tadi ingin berkunjung, namun waktu kunjungan telah habis. Di tengah pembicaraan, Cheolwan dimarahi oleh atasannya karena para tahanan lupa membersihkan ventilasi udara hingga ada hewan di sana. Sementara Taejong masih berusaha mencoba melarikan diri, namun kondisinya kian parah. Karena waktunya masih kurang 3 menit hingga jam 4 sore, terpaksa Taejong menunggu di lobi. Ketika orang-orang mulai pergi, secara perlahan Taejong berbaur dengan orang-orang tersebut. Baru saja keluar, pandangannya mulai buram, dan hingga akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Di tempat lain, Yohan merasa bosan saat menonton balap karena tidak ada satupun kecelakaan di sana. Padahal tujuannya ke sana hanya ingin menonton kecelakaan para pembalap. Walaupun timnya menang, Yohan tetap tidak merasa senang karena keinginannya tidak tercapai. Alhasil, mulai detik ini, Yohan berhenti jadi sponsor mereka. Entah apa yang direncanakan Yohan, namun dapat dipastikan rencana Yohan ke depannya pastilah sangat gila. Keesokan harinya, Komisaris Jenderal berkunjung ke penjara. Melihat komisaris begitu hormat pada Yohan, kepala penjara jadi bingung. Komisaris berkata kalau kepala penjara harus menuruti semua perintah dari Yohan. Kemudian Yohan memberikan dokumen permintaan relawan lingkungan dan meminta kepala penjara untuk mengirimkan tahanan terbaik di sana, termasuk pelaku pembunuhan, perampokan, dan semacamnya. Bahkan jika ada seseorang yang kepala penjara tidak sukai, ia boleh mengirimnya juga. Dengan sogokan beberapa batang emas, tentu saja kepala penjara menyetujuinya. Di sisi lain, Cheolwan memeriksa CCTV dan menemukan bagaimana cara Taejong melarikan diri. Di ruangan mesin, Cheolwan memberagakan aksi pelariannya Taejong. Dan Cheolwan cukup kaget setelah sadar kalau Taejong mencoba melarikan diri melalui gerbang utama. Di waktu yang sama, sadar-sadar Taejong ternyata masih ada di penjara. Beruntung saat itu pendeta menolongnya, dan jika terlambat sedikit saja, maka Taejong akan mati akibat keracunan racun tikus. Dokter kebingungan bagaimana Taejong sampai keracunan racun tikus. Tak lama Cheolwan menemuinya. Melihat kondisinya Taejong, Cheolwan yakin kalau ada seseorang dengan sengaja ingin membunuh Taejong. Cheolwan janji akan selalu mengawasi Taejong agar situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dengan adanya pelarian Taejong, Cheolwan sadar kalau gerbang utama merupakan titik lemah mereka. Setelahnya, Cheolwan menemui Yongsik. Tahu kalau Yongsik juga ikut terlibat dalam pelariannya Taejong, Cheolwan tak mempermasalahkannya. Berita gagalnya Taejong kabur kini sampai ke telinganya Gang Jae, dan ia pun tambah tertarik pada Taejong. Sementara di sisi lain, kepala penjara kini membebaskan Deoksu dari sel isolasi. Setelah keluar, Deoksu mengajak semua bawahannya untuk membunuh Taejong selagi dirawat. Melihat kalau para tahanan di sana pergi, Taejong merasa ada yang aneh. Sedangkan di luar, Cheolwan merasa ada yang aneh pada sang dokter, karena tidak biasanya dokter ngudut di luar. Kini Deoksu beserta bawahannya masuk ke ruangan Taejong. Melihat Taejong sedang tidur, Deoksu segera memerintahkan bawahannya membunuh Taejong. Tanpa mereka sadari itu bukanlah Taejong. Dan tiba-tiba walaupun kondisinya belum pulih, Taejong berusaha keras melawan gengnya Deoksu. Di waktu yang sama, kepala penjara kini mulai menyogok penjaga lain untuk tutup mulut atas pengiriman para tahanan nantinya. Sedangkan Cheolwan membunyikan sirine darurat.
Kembali ke Taejong, walaupun sudah terluka parah, Taejong berhasil mengalahkan semua anak buahnya Deoksu dan menyisakan Deoksu sendiri. Karena tidak ingin menambah masalah, Taejong hanya meninggalkan luka pada telinganya Deoksu. Dari kejadian barusan, kini Taejong dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di sana, Taejong kembali melihat Taejin. Sebagai seorang kakak, Taejong hanya dapat meminta maaf karena tidak bisa melindungi adiknya. Tak lama, satu persatu para tahanan diculik dan wajahnya ditutupi dengan kain. Tidak tahu apa-apa, para tahanan kini dibawa oleh sekelompok orang menuju suatu tempat. Di tempat lain, Yohan melihat daftar para tahanan yang telah dibawa. Keesokan harinya, para tahanan masih bingung dengan apa yang terjadi. Bahkan setiap tahanan memiliki nomornya masing-masing. Dari atas, Yohan menyambut kedatangan mereka semua.